Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya itu antara lain, wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu dan segenap kaum muslimin. Wahai anakku, ayah berwasiat kepadamu, bertakwalah kepada Allah, pegang syarak aturan-aturan agama dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan peliharalah pula batas-batas agama. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan serta musibah yang menghadap di hadapanmu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, senang mengampuni orang lain, dan bersikap hormat pada sesama dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Diberi nasihat yang baik bagi orang-orang besar yang punya pangkat kedudukan. Demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan biasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan. Semisal diri tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pandangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara apalagi besar mulut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jika kamu berhadapan dengan orang miskin, jangan berpintar diri, jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang dan ia akan menjauh darimu. Sebaliknya, hendaknya dimulai dengan kasih sayang dan bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat kepadamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal. Yang pertama adalah kedermawanan, ridho. Yang kedua adalah ridho atau pasrah, ridho atau puas, merasa senang menghadapi kegetiran, kodok dan kodarnya Allah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, isyarat atau memberikan petunjuk. Yang kelima, mengembara atau melanglang buana. Yang keenam, berbusana wul. Yang ketujuh, pelintas rimba belantara atau rimbawan, dan fakir atau bersahaja atau sederhana.
Adapun kedelapan nilai moral itu telah dimiliki oleh kedermawanan dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Keridhaan, kepasrahan dimiliki oleh Nabi Ishak. Kesabaran ditunjukkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Petunjuk isyarat itu ditunjukkan oleh Nabi Zakaria. Mengembara berlanglang buana itu adalah ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam. Berbusana wol itu ditunjukkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Sedangkan pelintas rimba ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan fakir dalam bersahaja dan hidup sederhana itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, kata beliau, bila kamu berkumpul bersama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah atau beristiqomah terus-menerus dalam zikir kepada Allah, yakni tiada putus-putus mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Demikian pula kamu harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan sekali-kali menggantungkan diri kamu kepada orang lain. Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kemudian beliau melanjutkan, wahai putraku, layanilah dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni yang pertama, bersikaplah tawaduk, merendahkan diri. Yang kedua adalah berbudi pekerti yang baik dan mulia. Yang ketiga adalah kepeningan hati dan mengekang hawa nafsu agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dan condong memelihara hati dan condong kepada yang lain selain hanya kepada Allah, ya, tidak condong kepada yang lain kecuali kecondongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. 1, bergaul dengan orang miskin. Yang kedua, menghormati wali-walinya Allah. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut. Berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan ketidaksopanan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwanan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makanin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demikian pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada putranya Abdul Razak. Demikian saya Al-Fakir, in amul khairi wal afu minkum, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.